Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Christine yang cerewet dan yang jiwa komediannya lumayan. Dan jadi kali ini aku akan bahas tentang masalah cinta, tapi kali ini topik yang akan kita bahas itu sangat menarik banget. Dan aku yakin sebagian besar dari kalian udah pernah mengalami hal ini, yaitu tanda dia hanya ghosting. Nah, jadi entah ini berlaku untuk cewek atau cowok, pada gebetan maupun pacar. Intinya seperti itu. Kalau misalnya dia tiba-tiba menghilang, kamu pasti yang akan sakit hati. Jadi sebelum dia menghilang, sebaiknya kamu peka sedikit, kamu sensitif sedikit, kamu bisa mengenali ciri-cirinya, supaya pada saat dia menghilang nanti kamu udah nggak terlalu sedih. Intinya kamu udah siapin hati sama mental kayak gitu. Jadi kamu udah bisa bikin preparation yang baik. Oh iya, di sini aku mau bilang kalau channel aku itu udah ada membership, kalian bisa join aja. Di samping tombol subscribe itu ada tombol join, kalian bisa join di situ. Dan di membership nanti aku akan bikin live streaming seminggu sekali untuk bahas topik cinta. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung di live streaming nanti. Oleh karena itu aku harap kalian bisa membeli membership di channel aku ini. Oh iya, dan kalau kalian juga pengen beli merchandise dari toko aku, nanti aku akan tulis juga link Instagram dan Shopee di description box. Dan semoga kalian bisa mensupport aku dan channelku ini supaya bisa terus berkembang. Yeay. Oh, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel aku ini. Kalau kalian pengen request video apa, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini kita lanjut ke topiknya. Sebelum seseorang itu mengghosting, biasanya mereka melakukan beberapa hal dan itu ada kayak patternnya kayak gitu. Jadi kita bisa menilai sebelum dia ghosting, dia pasti kayak udah ada tanda-tanda gitu ya. Jadi di sini aku bikin hal ini, konten ini hanya berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan juga beberapa artikel yang aku baca di internet. Jadi semoga informasi yang akan aku bagikan sebentar ini bisa bermanfaat. Jadi kalau dia memang hanya pengen ghosting, tanda yang pertama adalah chatmu tidak dibaca untuk waktu yang lama. Jadi kalau kamu chatting entah topik yang berat ataupun topik yang hanya sekedar basa-basi, dia nggak akan read chat kamu itu dalam waktu yang lama. Dan poin yang kedua adalah dia membalas chatmu hanya dengan satu kalimat saja. Jadi kalau gebetan kalian udah mulai balas singkat, padat, jelas, apalagi cuma satu kalimat aja, itu kalian udah mulai bisa be aware, karena dia ada kemungkinan dia bakal ghosting kalian. Tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, karena di sini masih ada beberapa poin penting lainnya yang akan aku jelaskan. Jadi perhatikan aja dulu tanda-tanda ini. Kalau udah ada lumayan banyak tanda yang sesuai, berarti kemungkinan besar dia akan mengghosting kalian. Jadi kalau dia balas chatmu dengan satu kalimat, misalnya oke, iya, atau sip. Intinya setiap kamu mengangkat topik pembicaraan yang seru, dia selalu mengakhiri atau mematikan topik pembicaraan tersebut seolah-olah dia nggak tertarik. Artinya itu udah red flag, udah bisa kalian udah bisa berpikir dua kali lah kayak gitu. Dan poin yang ketiga adalah dia kelihatannya tidak tertarik untuk mengobrol atau chat denganmu. Jadi jangan abaikan poin ketiga ini. Kalian bisa lihat dari gaya chattingannya, dari teleponnya, ataupun dari kata hati kalian sendiri. Biasanya kata hati itu selalu yang paling tepat, karena kata hati itu selalu melindungi kita dari segala macam niat orang jahat. Nah, jadi kalau kata hati kamu mengatakan kalau dia nggak tertarik sama kamu, ya udah, dengarkan, turuti, ikuti aja. Artinya itu memang benar-benar dia nggak tertarik sama kamu. Dan yang keempat adalah dia selalu banyak alasan. Jadi kalaupun dia lama baca chat kamu ataupun dia lama balas chat kamu, dia pasti selalu bikin alasan. Entah baru abis main game sama teman-teman, baru abis nonton bareng, atau baru abis kerja, atau baru abis apa. Pokoknya banyak banget alasannya, dari yang masuk akal sampai alasan yang nggak masuk akal. Jadi kalau dia udah banyak alasan yang menurut kamu ini udah terlalu lebay atau terlalu berlebihan alasannya, kamu udah bisa mulai pikir-pikir lagi ya ladies. Dan poin yang kelima adalah dia tidak pernah bertemu denganmu lagi setelah pertemuan pertama kalian. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ini udah jelas-jelas, udah clear banget kalau dia itu udah hanya ghosting. Artinya biasanya orang pada saat pertemuan pertama itu dia akan berusaha memberikan kesan sebaik mungkin,
versi dirinya yang terbaik mungkin supaya dia bisa memikat hatimu. Tapi kalau setelah pertemuan pertama itu kalian udah sama sekali lost contact, setelah itu udah sama sekali nggak ada percakapan, interaksi, komunikasi apapun, artinya dia memang hanya bertujuan untuk mengghosting kamu. Mungkin saja kamu hanya dijadikan pelampiasannya saja untuk sebagai pengisi waktu luang di saat dia bosan. Itu memang keterlaluan banget sih, tapi aku harus ngomong jujur apa adanya di sini karena aku hanya ingin mencegah kita semua dari korban ghosting, oke? Dan poin yang keenam adalah dia memfollow akunmu, lalu mereka memfollow akunmu lagi. Jadi kalau kalian misalnya temenan di Instagram atau di Facebook, intinya kamu udah accept friend requestnya dia, kamu udah menerima pertemanannya dia, dan entah 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian atau entah beberapa waktu kemudian dia udah hapus pertemanan itu, dia udah unfollow kamu, artinya itu memang dia hanya bertujuan untuk ghosting. Artinya dia memang gak serius sama kamu dan dia hanya ingin main-main aja gitu, kayak ngetes air gitu loh. Kalian ngerti gak sih peribahasa itu? Jadi orang hanya mengetes air, apakah air ini kalau diamin dia bakal gimana, responnya bakal gimana, ya intinya kayak gitu, cuma main-main lah intinya, jangan terlalu diambil serius. Dan poin yang ketujuh adalah dia hanya menchatmu sekali dalam 1 abad. Jadi 1 abad itu 1000 tahun, 1000 ya? Iya, 1 abad 1000 mungkin, 1000 atau 100 sih, lupa aku. Aduh, lupa banget. Coba kalian komen deh. Jadi kalau 1 abad itu 1000 tahun atau 100 tahun? Soalnya aku lupa sama sekali. Jadi tolong komen di bawah ya, supaya aku bisa ingat lagi. Nah, jadi dia hanya chat kamu sekali dalam 1 abad. Jadi dalam sepanjang waktu yang udah berlalu, dia hanya menchat sekali, dan itu pun topiknya sangat biasa aja, dan intinya kayak canggung banget lah gitu. Itu artinya dia memang sama sekali nggak tertarik sama kamu, dan dia hanya ingin sebagai formalitas aja supaya tetap terlihat kalau masih ada silaturahmi di antara kalian, seperti itu. Tapi hati-hati, jangan dulu baper kalau misalnya kamu juga udah lama nungguin chattingnya dan akhirnya chattingnya masuk sekali dalam 1 abad. Kamu jangan keburu baper, bisa jadi itu hanya tanda-tanda untuk sebagai formalitas aja, dan dia pada akhirnya akan menghilang lagi. Jadi hati-hati, jangan terlalu cepat senang ya. Tetap introspeksi dulu, amati dulu aja gitu. Dan poin yang ke-8 adalah sikapnya berubah setelah mengenalmu. Jadi saat kalian di online, kalian itu di HP chatting, telepon, asik banget. Tapi saat kamu udah semakin lama mengenal dia tiba-tiba mulai berubah sikapnya. Itu menunjukkan kalau dia udah hilang rasa sama kamu. Jadi biasanya dulu mungkin kalian bercanda seru-seruan bareng, terus tiba-tiba dia udah jadi diam, jadi oh oke, atau haha. Responnya jadi terbatas seperti itu, padahal biasanya cerewet banget, seru-seruan bareng gitu, ketawa hahaha hihi sampai berjam-jam bisa. Nah, itu bisa jadi dia udah hilang rasa sama kamu, atau dia udah mulai menyasar, menargetkan gebetan yang lain. Jadi waspada ya, kalau dia udah mulai berubah kayak gitu, udah pasti ada tanda tanya besar. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-9 adalah dia jadi bersikap dingin dan dia berhenti membalas chatmu, dan dia memutuskan kontak apapun denganmu secara tiba-tiba. Nah, ini kalau ghosting. Jadi kalau ghosting, orang hanya ghosting itu biasanya mereka akan bersikap ramah, sangat ramah di awal-awal perkenalan kalian. Dia bakal kelihatannya seru banget orangnya, asik gitu, senang diajak ngobrol, pas ngobrol juga nyambung, nyaman gitu. Tapi pada suatu saat dia akan tiba-tiba memblokmu tanpa kejelasan apapun, tanpa detail apapun. Jadi dia hanya akan langsung memblokmu dan kalian udah tidak akan ada kontak apapun lagi. Jadi kalau udah sampai di blok, udah sampai di tahap yang ke-9 ini, artinya kalian fix hanya di ghosting, kalian hanya dijadikan pelampiasan untuk mengisi rasa bosannya di tengah hari-harinya. Sad truth, memang kebenaran yang menyedihkan memang, tapi seperti itu. Dan semoga semoga video ini bermanfaat buat kalian. Aku harap kalian bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna dalam hubungan asmara kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini.
Silahkan join juga membership YouTube aku. Nanti akan ada live streaming di sana seminggu sekali untuk bahas-bahas masalah cinta, mau curhat apapun, silahkan di sana aja. Dan silahkan juga beli merchandise di toko aku. Nanti aku akan tulis di description box. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan silahkan juga follow Instagram aku CM Wijaya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.